Oh, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jejak Langkah Entertainment. Jadi, di konten kali ini, sebenarnya aku bingung ya guys, bikin konten apa. Terus kepikiran lah, kenapa nggak coba ceritain perjalanan hidupku. Kisah, small step, terus sampai ke titik ini. Yang mungkin bagiku ini titik yang lumayan bagiku ya achieve sih, bisa bertahan sampai sekarang. So, jadi kenalin, nama aku Robert Kalimullah. Sekarang umur aku 21 tahun. Dan ya, keseharianku sekarang kerja di toko sayur seperti di konten-konten sebelumnya ya kan. Jadi di kesempatan kali ini aku pengen cerita guys tentang perjalanan hidupku. So, stay tune, check it out. Aku bingung mau mulai dari mana ya sebenarnya. Tapi ya oke lah. Kenapa nggak coba dulu aja? Nggak harus nunggu sempurna ya kan. Yang penting kita coba dulu. Sebenarnya prinsip aku itu ya dibilang bisa perfeksionis lah. Prinsip aku tuh do the best sama semua yang ada di depan mata ya kan. Tapi pikiran yang terlalu visioner kayak gitu tuh kadang bikin memperlambat pilihan kita gitu, untuk mengeksekusi pilihan kita gitu. Jadi di kesempatan kali ini mungkin nggak terlalu banyak footage, terus nggak terlalu banyak ya editan lah. Kita cerita santai aja ya guys. Aku izin ya sambil ngerokok. Maaf mengganggu kenyamanan kalian. Tapi kalau aku ngerasanya itu rokok itu bikin aku lebih tenang pembawaannya gitu. Jadi ya semoga kalian enjoy ya dengerin cerita aku. Dan bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama itu kisahnya itu dimulai, kita mau cerita dari yang mana dulu ya. Oke lah, kita cerita dari di zaman sekolah guys. Di zaman sekolah waktu kelas 1, pertengahan kelas 1 lah. Di tahun 2021-2022 aku jadi sekolah di SMK jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Sekolah 3 tahun. Cuman pas waktu itu tuh ketabrak dengan insiden COVID ya guys ya, coronavirus. Jadi waktu itu aku gimana ya, posisinya waktu itu tuh orang tua udah nggak kerja, terus bapak udah mulai sakit-sakitan lah, ibu di rumah jaga bapak, terus ya melakukan kesibukan menjadi ibu rumah tangga pada umumnya lah waktu itu. Saudara-saudara merantau, tapi ya entah bagaimana kehidupan di luar sana. Aku gak mau menghakimi kalian ya saudara-saudaraku, supaya jadi dimulai ketika aku SMK. Ada satu tawaran dari lingkungan sekitar, ada peluang dari lingkungan sekitar, bahwasanya pada waktu itu aku ditawari sebagai juru parkir di suatu wilayah. Dan kerjanya itu cukup fleksibel. Jadi aku kayak model kerjanya itu aku ikut orang yang ngontrak lahan tersebut, terus aku kerja di situ sebagai bawahannya, terus juga
ya ada kontribusi sedikit lah ke Karang Taruna desa. Jadi wilayah tersebut memang di lingkungan sekitar ya, desa ya kan, lingkungan wisata lah, dan aku di situ jadi tukang parkir. Di tahun itu cukup lumayan penghasilanku, bisa kadang kalau weekend itu tembus 400, 500 ribu, bahkan kadang bisa lebih. Terus ya alhamdulillahnya, karena waktu itu bapak udah nggak kerja, ibu udah nggak kerja, aku bisa membiayai kehidupanku sendiri, mulai sekolah, terus ya uang saku, terus kalau ada kebutuhan sekolah, beli tas, sepatu, dan lain-lain. Terus kayak biaya lagi kayak operasional kita ke sekolah gitu kan. Aku dulu punya motor, terus ya motornya sering mogok, aku benerin sendiri, pakai uang sendiri gitu. Dan ya cukup membantu lah. Di rumah juga bisa bantuin ibu, bisa ngasih uang, walaupun ya cuman beberapa, setidaknya ya meringankan sedikit lah. Misal hari ini dapat lumayan gitu, aku kasih 50, kalau sepi ya 20 gitu. Karena ya waktu itu ya karena ya kalian juga ngerti ya, zaman sekolah itu kita malah kebanyakan main ya kan. Jadi ya uang parkir gitu ya larinya kebanyakan waktu itu ya uang saku, terus buat main-main. Dan ya lumayan, zaman dulu tuh aku seneng banget keluar, kayak ya mendaki gunung, terus kayak jalan-jalan kemana gitu kan, zaman sekolah itu. Flashback banget aku cerita gini tuh sambil nginget-nginget gitu, kayak masa lalu gitu. Terus setelah itu fase transisi dari sekolah ke lulus sekolah itu ya biasalah cari-cari kerjaan di Facebook ya kan, di info loker di Facebook. Dan pada waktu itu aku punya temen namanya Septian ya kan. Halo Septian, kamu kalau nonton ingat nggak perjalanan kita dulu? Jadi aku sama Septian ini ya kalau dibilang teman CS banget juga enggak sih, soalnya zaman sekolah kita juga gak terlalu dekat, cuman kayak aku sama Septian itu punya visi yang sama gitu loh, visi ingin merubah keadaan. Nah pada waktu itu aku lihatlah, scroll di Facebook gitu, loker. Nah ketemu nih cucian mobil membuka loker, persyaratan fotokopi KTP. Nah aku sama Septian itu ke sana, masih pakai seragam sekolah ya kan, masih pakai seragam sekolah, daftar ke sana. Terus singkat cerita ya kita diterima kerja di sana sebagai buruh cuci mobil motor ya kan. Pada waktu itu aku sama Septian kerja ya namanya paling junior lah, biasalah kayak kalau di tempat kayak gitu kan, kayak tempat-tempat serabutan gitu kan, banyak lah istilahnya perpeloncoan senioritas. Nah itu berlaku juga di waktu itu. Kayak aku sama Septian itu berangkat paling pagi, terus kita nyapu, bersihin dapur, bersihin ngepel, terus ngosek WC area karwas itu, terus kayak vakum tiker gitu ya kan. Terus habis itu kayak kadang aku juga pernah kayak jadi OP, kayak untuk operasional situ supaya lancar lah, support kayak suruh beli sabun terus suruh beli sarapan bosnya, suruh ngelondri pakaian bosnya. Pada waktu itu aku sama Septian pada waktu itu ya kita jalani ya, pada waktu itu ya
alhamdulillah yang seusia kami, seangkatan kami ya, yang sepantaran gitu belum pada kerja dan kita udah kerja pada waktu itu ya. Setelah itu mulailah rasa kayak jenuh, kayak capek gitu. Soalnya kerja keras tidak berbanding lurus dengan hasil pada waktu itu. Gaji pada waktu itu adalah istilahnya kayak nggak masuk lah. Terus pada waktu itu sebenarnya kita gajian sekian, malah sekian. Nah, waktu itu pagi-pagi banget itu kan, kita kan berangkat pagi jam 6 pagi. Kita berangkat, terus si Septian ini kan ngambilin aku ke rumah dan aku bilang, kita udah berhenti aja sampai sini, kita cari kerja di tempat lain. Nah, mulailah pada waktu itu kita ganti pakaian, terus lamar-lamar PT-PT di sini. Dan lumayan tricky sih lamar-lamar PT di Salatiga ini. Untuk gaji UMR aja kayak ya begitulah, harus pakai apalah, inilah itulah. Cuman waktu itu kami tetap semangat, dan semua PT yang ada di Salatiga, di Tengaran, di kawasan kami, di lingkungan kami itu udah pernah kami masukin. Mulai dari garment, dari manufaktur terus kayak dari pabrik rokok, pabrik plastik, dan lain-lain ya kan. Nah, terus singkat cerita, aku sama si Septian ini ngelamar di tempat PT garment, namanya itu PT Tingit gitulah. Karena di sana ada pengalaman yang cukup nggak menyenangkan lah. Jadi kerja pada waktu itu di PT itu karena ya PT nggak terlalu ini, jadi masuknya gampang pada waktu itu. Cuman pada waktu itu aku sama si Septian ini tetap follow up loker-loker yang cukup menjanjikan lah, loker-loker Astra kayak gitulah. Jadi ya kita jalani apa yang ada sambil tetap berusaha untuk cari-cari peluang yang lain gitu. Jadi aku kerja di PT Garment itu, nah sama si Septian ini ya kan, sama si Septian terus dapat beberapa bulan ya, karena di situ PT-nya nggak masuk lah, kayak gaji gitu dicicil, terus kayak lembur, overtime gitu nggak dibayar, terus overtime itu ugal-ugalan banget guys. Pada waktu bisa sampai berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, pulang jam 1 malam, pernah aku pulang jam 2 malam gitu. Namanya itu full shift atau apa-apa gitu, aku lupa namanya. Pokoknya pengalaman pahit lah pada waktu itu. Dan gajinya pada waktu itu gajinya cash, sekelas PT cash. Jadi kita kayak apa ya, kayak ada banyak orang, dan waktu itu tuh kayak karyawannya banyak lah, ada ya kalau 500 lebih lah. Jadi kita kalau bayaran itu kayak dikasihin loh, set 50 100 lucu juga ya. Terus setelah ini karena gajinya dicicil, bayarannya nggak jelas gitu kan, tapi tetap follow up di tempat-tempat lain gitu kan, cari peluang lain. Di situ masih kayak tes lah, tes PT kayak PT tambang, PT manufaktur di Jakartanan gitu. Kita tetap apply, kita tetap ikut, kayak ada seleksi kita tetap ikut. Nah, dan si Septian ini FYI ini daftar salah satu sekolah kayak khusus tambang kayak gitulah. Cuman kayak kayak Unity Tractor lah, kalau kalian tahu Unity Tractor. Dan aku waktu itu juga daftar di tambang Pama waktu itu.
ya kan. Setelah itu oh iya, aku lupa. Jadi semasa waktu sekolah itu aku pernah kerja juga. Kerjanya itu ikut guru aku, guru guru BK, namanya Wira. Halo Wira. Di situ aku suruh jadi apa sih namanya ya? Ya kayak jualan pakai stand lah. Namanya Lumpia Beef. Dan ini HP adalah kenang-kenangan aku kerja di tempat Wira. Guys, ini HP operasional dulu guys. HP operasional ketika aku kerja sama guruku itu. Kenapa aku bisa kerja sama guruku itu? Ya jadi kayak kenapa ya? Ya karena dia memang baik. Dia baik, dia mau bantu aku ya kan. Terus pada waktu itu kerja di garmen itu karena HP aku rusak, terus adalah sedikit curhat sama Bu Ira itu. Ya alhamdulillahnya dikasih HP tadi. Bukti ya, no pick hoax, kita dapat HP guys. Alumni SMK Tengaran kerja sama guru BK, bayarannya HP. Dan ini masih berfungsi. Malah ini yang lebih berfungsi kayaknya. Soalnya kayak nomor-nomor aku yang penting-penting gitu semua ada di sini. Nah, terus karena pada waktu itu nggak punya HP, jadi nggak bisa follow up kalau ada info-info kelanjutan seleksi yang lolos siapa, seleksi psikotes yang lolos siapa, wawancara psikolog siapa, wawancara user siapa gitu kan. Jadi nggak tahu waktu itu. Jadi aku ngomong lah sama Vira ini, dan ya alhamdulillah beliau pengertian ya. Terima kasih Vira, semoga Vira semoga diberi kelancaran rezeki, kesehatan, keselamatan, bahagia terus, sukses terus, keluarganya juga tambah sakinah, mawaddah, warahmah, amin.